Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang Esa. Ketiganya yang Esa, ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang rendah hati dan bijaksana seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamalilah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapan hati kami, bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang beruntuk logos tulisan mati menjadi rhema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mukjizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ya, saya beberapa hari ini sedang memposting tentang rokok ilegal saya. Karena di daerah satu rokok ilegal sedang merajalela. Luar biasa itu. Jadi saya tulis di status WA saya, kami tidak menjual rokok ilegal. Barang ilegal itu haram, garis miring tidak halal, karena bisa memperpendek usia. Bahasa Cinanya, Cina Bangka, mo chong miang, tidak panjang umur. Di mana tertulisnya? Saya kasih lagi langsung sama ayatnya, saya copas, saya kasih di status WA saya. Itu dalam Amsal 28:16 itu berbunyi, seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci labah yang tidak halal memperpanjang umurnya. Jadi barang jual ilegal bisa pendek umur. Jadi harus benci dengan barang yang tidak halal itu. Haram-haram harus disingkirkan supaya memperpanjang umurmu. Itu saya lagi gencar karena luar biasa ya. Lagi luar biasa nih rokok ilegal. Di kampung-kampung, kalau di kota-kota jarang. Di kampung luar nyerbu salesnya sampai pakai itu yang terpal yang tuh untuk kantor pos tuh. Nah, isinya rokok semua tuh, rokok ilegal semua itu. Orang udah nggak peduli lagi sekarang. Saya kadang-kadang suka seledekin, malas saya jual barang ilegal, barang haram. Kalau kena siksa kubur katanya gue. Kata saya, lak-lak subur. Tadi tanya lagi sama malaikat mungkar nakir.
Kau nih waktu hidup jual barang ilegal, sini pantat kamu tar tar. Waduh, itu sampai kiamat sih. Ika kan tahu kataku. Kalian tahu kan itu sampai kiamat. Oh, kalau kiamatnya 1000 tahun lagi, habis pantatku dihajar. Siksa kubur namanya Pak. Ya, ya. Dia mereka langsung ngomong gitu langsung diem. Nah, mereka kan ngerti gitu. Sambil bercanda segitu ini. Tawa itu. Emang susah makhluk itu walaupun dibecandain gitu tetap aja nggak dijual di saya dan nyari toko sebelah ada. Sungguh sangat tidak berakal budi di muka bumi ini. Gila, kita ini gereja pendobrak walaupun jumlahnya nggak banyak, mendobrak tentang kekudusan, kebaikan, kebenaran, kebijaksanaan. Udah nggak ada pengampunan kita. Saya udah, karena nih udah terus makrifatnya terus turun ya, mulai kawan saya di Facebook. Jadi Tuhan selalu ingetin waktunya sebentar lagi. Saya langsung tentuin tuh di grup Antropos, rapture tidak akan lebih dari 70 tahun, tidak akan lebih, bisa kurang 50 tahun bisa, yang bilang mau tidak lebih dari 70 tahun. Ini ya Israel sedang mengalami guncangan juga. Ya, saya lihat waktunya sedekat. Selesai kok, tenang. Kalau Anda sungguh-sungguh pasti nil gol. Saya selalu berpikir berapa banyak harus mencetak hosin kritis. Saya juga nggak tahu. Ini apa perlu hanya seperti Patsien 8 dewa, saya nggak tahu. 8 dewa siapa? Nabi Nuh. Itu Nabi Nuh itu disebutnya. Kalau Anda tulisan Mandarinnya itu gambar perahu terus ada angka 8-nya. Jadi gambar perahu terus angka 8. Itu memang dipanggilnya Nabi Nuh itu Patsien. Pat itu 8, Sien itu dewa. Jadi 8 dewa. Memang tulisan Nabi Nuh itu tulisannya memang kalau dalam bahasa Mandarin, Batrah itu ya, gambar perahu sama angka 8. Baru di perahu itu hanya ada 8 dewa. Saya nggak tahu. Ini kebetulan Bang, saya nggak tahu juga. Ya kan? Apa perlu housing kritisnya hanya 8 orang, ya sisanya nanti ngikut aja gitu. Nah, kalau sampai mencetak misalnya ada 1000 harus seperti Yesus, kayaknya nggak keburu saya. Karena kita aja memerlukan sampai sini udah 10 tahun lebih loh. Ya kan? Kalau Anda baru cetak nanti 5 tahun lagi baru cetak, itu menurut 15 tahun lagi. Wah, lama itu. Itu pun masih miring-miring dikit saya. Ya. Jadi saya nggak tahu apa Tuhan yang memerlukan, karena memang housing kritis tugasnya hanya sang pembanding. Jadi perlunya memang nggak perlu banyak-banyak kayaknya, karena hanya untuk membandingkan. Nih loh ini jumlahnya, kan sisanya hanya ngikut aja. Ya, yang lainnya yang masih miring dikit, udahlah gol kesuka. Yang sekarang juga miring-miring kok. Ya nggak, kalau ikut kita miringnya dikit. Kalau di tempat lain miringnya banyak kayak itu. Tapi kan gol juga, asal jangan terlalu jahat lah, ya nggak. Nah, jadi kalau mau sampai lu halus seperti Tuhan Yesus itu lama itu. Kita akui. Nah, saya ulangi lagi bahwa minimal kita mencapai yang namanya tidak ada kemelekatan atas dunia ini. Filosofi, doktrin, falsafah, kebijaksanaan apapun, perkataan kebijaksanaan tidak boleh melekat. Kedua adalah harus mencintai dirinya sendiri. Ketiga adalah pertolongan sebaik-baiknya adalah diri mesti. Itu sampai di sini harus tercapai dulu. Ya Anda bayangin aja, Anda katanya ngaku sempurna tapi masih ngemis sama orang kan? Enggak, jadi itu enggak masuk akal. Jadi pertolongan terbaik adalah dirimu sendiri. Nanti ini dari sini udah mantap, udah enggak ngemis lagi. Pertolongannya hanya pada Tuhan, baru loncat transenden. Kalau mencintai dirinya sudah mentok, sudah bagus, baru loncat transenden. Oh, dirinya yang masih berantakan itu. Semuanya saya mau bagus loh. Nanti kalau gereja besar saya semuanya bagus. Termasuk gigi yang ompong-ompong, pasang gigi palsu semua, nggak boleh. Kalau Anda tidak mencintai diri Anda sendiri. Saya bilang, ini harus tercapai. Mencintai dirimu sendiri harus tercapai dulu. Orang nggak akan percaya. Dia ngajar kita sempurna. Dia aja berantakan dirinya itu. Pakai baju asal-asalan, ya kan? Orang nggak bisa terima. Dia ngajarin sempurna, kitanya berantakan. Jadi kita harus mencintai diri sendiri. Semuanya untuk diri sendiri itu harus bagus, pakainya bagus, parfumnya bagus, semuanya bagus. Sudah perfect. Diri kamu tuh harus perfect dulu.
Nah baru orang lihat, oh ya benar sih. Dia ngajar kita sebegini-begini, tapi dia sih yang ngajar memang benar sih, orangnya rapi segini, wah bagus semua. Jadi itu ketiga ini harus dicapai dulu. Anda percaya kalau ada orang ngomong bajunya pakainya asal-asalan, sobek sana, sobek sini ya, WL-nya sobek sini nih. Levis sekarang kan suka sobek di paha tuh. Ya. Terus Anda bilang, kita harus kudus, hidup suci. Orang bingung. Anda aja berpakaian gak kudus kok, ya gak? Ya, pakai levis aja pahanya ada bolong, ada sobeknya, ya gak? Katanya lagi tren. Loh, ATM itu harus menghindari fashion yang tidak suci. Di gereja itu bukan kondangan. Kalau Anda kondangan di Novotel, ya wajar, itu fashion semua. Yang dipakai baju fashion semua tuh, ya kan? Bolong depan, bolong belakang, terserah Anda. You can see tetong terserah, ya kan? Itu sono, ya. Tapi itu pun sebenarnya kalau pengerjanya ATM orang juga bingung dah. Sebenarnya. Itu yang pakai bajunya bolong punggungnya tuh kayak sundel bolong. Itu koordinator ibadahnya ATM. Ya ampun. Ya kan kelasnya beda gitu. Jemaat orang bisa maklumi. Waktu ada tahu itu koordinator ibadahnya ATM gitu. Nah, kondangan di Novotel ya kayak sundel bolong. Wah, bajunya bolong belakang ya. Rendah sekali ya, depannya ya kan. Itu makanya saya bilang semakin tingkatan rohanimu semakin tinggi, kamu semakin diperhatikan orang gitu. Itu udah jalannya. Hukumnya emang seperti itu. Lo Anda ngajar orang suci, lo Anda berpakaian aja nggak kudus gitu. Ya susah kan, memang ini susah nih. Emang akan bisa nendang balik, cerminnya tuh nendang balik gitu. Ya, mantul balik dia. Oke. Ada 3 jalan mengalahkan maut. Yang pertama adalah beriman. Percaya tidak akan mati sebelum pekerjaan selesai. Yaitu pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita selesai, tidak akan mati kalau visi ini belum selesai. Nah, ngomong gampangnya begitu. Yohanes 6:27. Bekerjalah. Bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jadi bekerja, ya sebelum pekerjaan ini selesai, tidak akan mati. Itu iman yang pertama. Jus yang pertama adalah beriman, tidak akan mati sebelum pekerjaan selesai. Kita lihat pekerjaan yang diselesaikan Tuhan Yesus. Harus ada prototipenya, contoh teladannya. Kita lihat pekerjaan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 4:34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuh. Yesus sebelum pekerjaan saya dia tidak akan mati. Maka dia selalu berkata, waktuku belum tiba. Wah. Ya selalu mengulang-ulang, waktuku belum tiba. Memang karena pekerjaannya belum selesai. Sampai di titik Getsemani baru dia berkata, sudah waktunya. Itu waktunya harus pas. Yohanes 17:45. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku pada dirimu dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi kita akan dipermulakan kalau pekerjaan kita diselesaikan dengan sebaik-baiknya. ATM tidak akan mati sebelum visinya selesai. Rapture ditentukan oleh visinya ATM. Kalau ATM pekerjaan belum selesai, tidak akan pernah rapture. Saya lihat kalau masih ada cacat, saya akan bernego dengan Tuhan. Minta waktu sebentar lagi Tuhan. Sedikit lagi. Oke, sekarang perhatikan detik-detik terakhir kematian Tuhan Yesus. Yohanes 19:28-30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Tuh lihat tuh, pekerjaan habis.
Berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tetelestai, tahu selesai, pekerjaannya sudah selesai. Yesus pun begitu. Dia selalu bilang, waktuku belum tiba. Lemparin batu, didorong ke jurang, tidak pernah mati dan tidak pernah terjadi kecelakaan. Itu baru iman yang luar biasa. Ini jurus yang pertama, beriman bahwa kita tidak akan mati sebelum pekerjaan ATM selesai. Di mana kau dapat pengetahuan ini? Hanya di ATM. Jadi visinya ATM belum selesai, kita semua yang di ruang ini tidak akan mati. Imani itu. Tuhan Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, tetapi waktunya belum tiba. Yaitu waktu yang dihitung dalam detik. Oleh karena itu ia berkata, aku haus. Tik, 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 tik. Setelah ia berkata, sudah selesai. Baru ia menundukkan kepalanya. Tik, tik, tik. Haleluya. Sampai terakhir setan tidak berkuasa atas diri Tuhan Yesus. Sampai detik terakhir. Sudah aku haus. Setelah mencucukkan, sudah selesai. Tetelestai. Tik, 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 tik. Sampai detiknya pun tidak meleset. Saya selalu berkata, tidak seorang pun yang berakal budi di muka bumi ini. Lalu yang berakal budi itu seperti apa sih, Pak? Oh ya, yang kebijaksanaannya adalah kebijaksanaan Tuhan. Itu yang berakal budi kan yang seperti Tuhan Yesus. Pikiranku adalah pikiran Tuhan. Anda seuzon, itu bukan pikiran Tuhan. Anda berpikir negatif, itu bukan pikiran Tuhan. Selalu berburuk sangka kepada orang lain, itu bukan pikiran Tuhan. Yang ketiga apa? Ucapanku adalah ucapan Tuhan. Jadi harus sama persis. Yang keempat, perbuatanku adalah perbuatan Tuhan. Yang kelima, langkah kakiku adalah langkah kaki Tuhan. Yang keenam, waktuku adalah waktu Tuhan. Sampai detik terakhir, waktunya pun tidak boleh meleset. Anda kalau mati sebelum waktunya, itu namanya yusu atau mati muda. Makanya di Amsal dikatakan, apakah engkau ingin mati sebelum waktunya? Ada orang mati memang sebelum waktunya. Mau ngomong apa? Kita berkata, Tuhan, engkau adalah tempat perlindunganku yang sempurna, batu karang yang teguh. Guardian angel harus standby 24 jam. Tidak boleh lecet sedikit pun. Khusus ATM. Ya, kalau sampai lecet lengah berarti dia. Kemana tuh guardian angel? Karena kalau itunya sampai lolos, artinya firman yang dalam Mazmur bahwa dia memerintahkan malaikat untuk menjaga di segala jalanmu supaya kakimu tidak terantuk batu. Dan perkataan itu diulang oleh siapa? Iblis sendiri. Betul nggak? Ya bener nggak nih? Perkataan firman ini diulang sendiri oleh iblis waktu pencobaan di padang gurun. Bukankah ada firman berkata bahwa dia akan memerintahkan malaikatnya untuk menjagamu supaya kakimu tidak terantuk batu. Yesus menjawab, janganlah engkau mencobai Tuhan alam. Itu diulangi. Sang iblis tahu firman itu bahwa ini nih kalau dia lompat dia nggak akan mati dia. Karena tidak. Tapi firman Tuhan tahu. Saya tahu saya dilindungi dengan sempurna oleh Bapakku melalui malaikat guardian angel. Tapi tidak boleh sengaja. Nah, kita harus seperti Yesus. Kembali lagi, Yesus.
kaki kita pun tidak boleh terantuk batu. Ada orang kepleset jatuh mati, stroke, pecah pembuluh darah. Tidak boleh. Guardian angel harus standby seperti Yesus. Aku adalah Allah Kristus yang hidup. Ini Kristus yang hidup, ini lagi diubah, memang mau serupa segambar dengan Tuhan. Kan mau segambar dengan Tuhan, serupa segambar loh. Segala organ, semuanya organ yang diperlukan itu sudah diciptakan waktu Adam dan Hawa. Punya hati nurani, punya rasio, logika, perasaan, perasa indera, semua disiapin semua, batinnya, semua pertimbangan sudah disiapkan semuanya. Cuma seluruh organ-organ ini tidak segambar, serupa dan segambar, udah serupa. Organ-organ sudah disiapin semua untuk pertimbangan, berpikir, logika, rasio, semua sudah ada dalamnya. Tapi tidak segambar, artinya apa? Seluruh onderdil ini jalannya tidak sama dengan Tuhan Yesus. Anda punya pikiran tapi negatif. Anda punya rasio usul-usul. Anda punya hati nurani nggak didengerin. Jalannya miring semua. Semua peralatan dalam hidup mulia jalannya miring semua. Tidak segambar. Selem and demut namanya. Selem and demut. Dan demut. Selem itu serupa, seluruh organ tubuhnya sudah sama seperti penciptanya. Cuma demutnya, organ ini jalannya miring semua. Seperti motor udah dipasang semuanya, tapi jalannya kolakernya jalannya nggak sesuai. Jalan udah dipasang kolah, tapi jalannya ini kalau ada yang nggak pasangnya nggak beres nih. Nah itu jalannya nggak sesuai. Semua organ-organ yang sudah dipersiapkan, hati nurani, pikiran, rasio, pertimbangan, perasaan, semua siapin semua. Ini panca inderanya lengkap. Tapi jalannya tidak sedemut dengan Tuhan. Miring semua. Memang ada pikiran sih, memang ada hati nurani, ada akal budi, dikit tapi akal budi miring semua jalannya. Nggak sesuai seperti itu. Jadi sekarang seluruh organ ini sedang diarahkan organnya kepada seperti demutnya Tuhan Yesus. Gambarnya Tuhan Yesus. Nggak boleh. Wah ini pokoknya nggak boleh meleset. Itu namanya berakal budi. Jadi sama serupa dengan sang penciptanya. Nggak boleh meleset. Meleset dikit langsung komplain. Melanggar visi. Oke. Sekarang perhatikan hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyingkir atau mengelak bila ada yang ingin membunuhnya. Yohanes 7:1. Sesudah itu Yesus berjalan sekeliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Menghindar. Ini namanya hikmat, bukan takut. Udah tahu di kampung itu orang mau bunuh kamu, kamu sengaja datang. Itu tidak berhikmat. Ada orang, tenang Pak, kita dilindungi Tuhan Yesus. Mari kita terobos Pak. Banyak ya kesaksian yang model begitu tuh. Gak apa-apa, ini susu tantangan Pak. Pakai iman, mari kita coba, mari kita berdoa. Anda tidak berhikmat Anda. Lihat, perhatikan Tuhan Yesus. Udah tahu di sana Anda membunuh dia, berhikmat. Dia gak mau ke sono, nginjil tempat lain. Orang yang benar bijaksana kalau mendengar malapetaka ia akan menghindar. Tuh persis sama Tuhan. Pokoknya patokannya seperti Tuhan Yesus. Dengar nih, saya dapat renungan dari Tuhan seperti ini. Setiap orang yang masih memuja apapun selain Tuhan Yesus, dia masih tidak mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Batinnya masih dalam kegelapan. Saya dapat perkataan dari Tuhan. Tuhan dia bilang, setiap orang yang memuja aku, yang di luar aku, yang memuja apapun di luar aku, dia belum paham mana yang benar dan mana yang salah. Dia belum mengerti mana yang jahat dan mana yang baik. Batinnya masih gelap. Geng, orang kalau lihat artis
idolanya. Iya. Saya lihat tambah histeris ya. Wah. Yang dulu memuja Michael Jackson, wah kayaknya. Sekarang juga ada yang memuja, lihat nonton konsernya Andy Lau gitu. Oh kan. Wah. Gitu. Lihat di YouTube tuh. Oh, lagi konser-konsernya artis-artis. Ya, aduh, sampai nangis gitu. Tuhan bilang, dia tidak punya pengetahuan dan pembanding. Dia bilang dengan tampilannya artis yang begitu heboh luar biasa, dia terkagum. Dia nggak tahu kalau aku yang tampil lebih hebat lagi dari itu. Nangkep nggak? Anak-anak, Anda belum mengenal Tuhan. Anda di luar, lihat matahari berkilau luar biasa itu. Kalau sampai ada orang memuja dan sembayang kepada dewa matahari itu Tuhan, orang itu belum mengerti benar dan salah. Dia belum mengenal aku. Aku lebih berkilau dari matahari itu. Nangkep? Ini rema terbaru Tuhan kasih tahu. Setiap pemujaan di luar diriku, apapun itu, mau artis kek, mau benda kek, orang itu tidak berakal budi. Karena dia tidak mengenal aku. Jika orang mendengar konser nyanyi, sampai nyanyinya suara 1, suara 2, suara 3, suara 5, bergema begitu hebat. Dan orang, waduh nyanyi luar biasa, suara 1, 2, 3, pecah 5 langsung. Dia belum kenal dengan aku. Kalau aku suruh malaikat bisa suara 10, malaikat yang nyanyi coba di surga. Dia belum lihat aku. Dia tidak mengenal aku. Dia tidak tahu pembandingnya. Dia sangka yang begini itu udah hebat loh. Yang begini itu udah hebat dia bilang. Dalam hati manusia, suara yang seperti ini udah hebat. Dia artis penampilan nyanyi luar biasa dengan gaya Michael Jackson. Ya, gitu. Dia sangka udah hebat. Kalau aku yang joget lebih hebat dari itu. Dia lihat matahari berkilau begitu hebatnya. Dia sangka itu hebat. Ya. Terkagum-kagum. Karena dia tidak tahu pembandingnya siapa. Aku, kata Tuhan. Segala sesuatunya aku. Tanpa aku segala yang ada tidak ada. Udah lengkap? Segala sesuatu. Pemujaan di luar Tuhan Yesus. Lihat pendeta. Lihat pendeta. Hebat, khotbahnya hebat, doktrinnya hebat. Anda belum dengar langsung kan kalau Tuhan Yesus yang khotbah? Anda belum dengar langsung kalau Tuhan Yesus yang khotbah. Bapak masih gak berakal budi. Kau tidak kenal pembandingnya siapa. Tuhan Yesus, coba suruh Tuhan Yesus yang khotbah. Kenapa waktu Tuhan Yesus khotbah sampai 5.000 anak laki-laki sampai makan 5 roti dan 2 ikan itu. Sampai ngerubung, gak pakai mic Tuhan Yesus yang khotbah. Penuh gak? Anda kan belum kenal Tuhan Yesus pembandingnya. Anda dengan pendeta itu besar, gereja yang besar. Wah, tuh hebat khotbahnya. Wah. Anda kagum, terhebat-hebat Anda. Idola. Sampai saking idolanya kalau pendeta saya dijelekin, saya bela mati-matian. Sesat lu, enggak sama pendeta gua, sesat lu. Sesat lu, doktrin enggak sesat. Hei. Anda belum pernah dengar khotbahnya Tuhan Yesus. Anggap? Sebentar lagi. Kalau ATM sudah sampai di situ, Anda belum dengar khotbahnya ATM. Kalau di hutan memang gak ada makanan, saya akan lakukan angkat juga 5 roti 2 ikan. Masa takut gentar? Lihat Tuhan Yesus. Tuhan bilang, segala pemujaan dan kekaguman di dalam diriku, apapun itu kata Tuhan. Mau benda, mau manusia, mau apapun. Dia belum berakal budi. Karena dia tidak mengenal aku. Aku adalah aku. Segala sesuatu berasal dari aku. Nah ini. Iman yang seperti ini baru terbuka pencerahan kita. Saya juga baru oh iya ya. Saya lihat ini hebat benar.
Iya, saya belum pernah lihat Tuhan Yesus bagaimana hebatnya. Wah, yang ini hebat nih. Suaranya. Saya belum pernah dengar Tuhan Yesus kalau nyanyi. Menurut kesaksian Tony Daud, waktu dia kritis, koma, rohnya dibawa ke surga, dia lihat ada tangga dari bumi ke sorga. Ada tangga dari bumi ke sorga. Tahu itu penglihatan siapa? Penglihatan siapa itu? Ada tangga dari bumi ke sorga. Penglihatan siapa itu? Yakub. Dan Tony Daud lihat itu. Ada tangga dari bumi ke sorga. Dan setiap anak tangganya berdiri malaikat. Satu tangga ada malaikat satu. Setiap tangga ada malaikat kiri kanan. Menuju surga. Dan setiap malaikat itu suaranya suara satu, suara dua, suara tiga, suara empat, suara terus sampai ke langit. Jadi pecah semuanya, bergema katanya. Dan Tony bilang, luar biasa dia bilang. Kan, makanya saya bilang, Anda belum lihat Tuhan Yesus. Anda terkagum-kagum dengan itu. Dengan pendeta itu. Anda terkagum-kagum dengan penyanyi itu. Belum apa-apa. Anda belum melihat Tuhan Yesus. Hebat gak? Ada tangga dari bumi ke sorga. Setiap anak tangga satu malaikat. Berdiri berhadap-hadapan sambil nyanyi. Penglihatan Yakub itu. Jadi udah gak ada lagi pemujaan. Kemelekatanku hanya kepada Kristus. Di luar itu tidak ada. Jangan ngomong-ngomong tentang uang sama saya. Tidak ada lagi kemelekatan. Nggak ada uang pun saya jalan. Nggak pernah ngomong perperluan, janji iman dan persembahan sulung. Udah saya musnahkan semuanya. Ini saya mau naik satu tingkat lagi. Saya mau lebih mulia, lebih berakhlak, lebih agung. Sampai orang bilang, gimana mencapai itu, Pak? Tanya Tuhan Yesus. Atau duduk aja di sini. Selesai. Perjalanannya udah berapa tahun, Pak? Perjalanannya berapa tahun? Sampai pengetahuan, sampai di hari ini tuh pengetahuan berapa tahun. Ini dikit-dikit saya juga dikasih tahu sama Tuhan. Oke, hanya ada pengetahuan baru lagi hari ini. Segala pemujaan di luar dirinya Tuhan Yesus, orang itu masih kegelapan, tidak berakal budi. Karena ya dia lihat ini hebat ya. Lu kan belum lihat Tuhan Yesus, ya benar? Anda lihat ini penyanyi suara hebat, Anda belum lihat Tuhan Yesus. Ada lihat tong samtung hebat, belum apa-apa kalau samping sama Tuhan Yesus. Danau aja ombak, diam dan tenanglah. Perkataannya rema hopistis, Pak. Ya enggak? Orang kerasukan legion 2000 setan. Diam dan keluarlah. Sangat berwibawa. Anda kan belum tahu. Loh, saya juga belum tahu. Tapi hebatnya Tuhan hanya melalui ayat. Saya dikasih gambaran. Nih ayat ini, nih seperti ini loh gambaran aku. Itulah hebatnya Tuhan. Hanya modal ayat Alkitab saya bisa menerangkannya begini. Pada ayatnya mungkin Anda sejak masuk gereja ayatnya sudah sering baca, benar? Tapi nggak ngerti ya gitu, baca biasa aja lewat gitu. Waktu di ATM yang khotbahkan saya kasih tau, nih artinya. Oke, Matius 12, 14, 15a. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Itu orang berhikmat. Udah tahu orang mau bikin celaka, ya nyingkir lah ya kan. Ya, jangan iman, Pak. Dengan iman, maju. Ini sering gereja yang begitu kan, maju Pak. Dengan iman Pak. Ya, ini ada halangan. Pasti dari iblis Pak. Dalam nama Yesus kita singkir. Mari kita maju. Hehe. Pakai bijaksana dulu, pikir pertimbangan baik-baik. Jangan nekat. Jangan jadi bonek ya. Bodoh, nekat. Tuhan Yesus enggak, ilmunya enggak begitu kok. Anda enggak seperti Tuhan Yesus. Jangan jadi bonek. Bodoh nekat. Hanya modal nekat doang Anda.
Lihat, pokoknya semuanya contoh. Pokoknya nggak boleh lihat Tuhan Yesus, nggak boleh yang lain. Contoh ini aja. Artinya, apa arti ayat yang saya bacakan ada dua itu? Artinya naik motor jangan ugal-ugalan, itu namanya mencobai Tuhan Allah. Ugal-ugal kan mencobai itu namanya. Tenang, ada God angel. Wah, tenang, dalam hatinya tenang. Ada God angel. Wah, duar. Nah, makan tuh guardian angel. Nah, baru saya mau pesan juga nih sama anak-anak nih. Tetangga saya di depan rumah, anaknya berapa tahun ya? 4 tahun atau 3 tahun, 5 tahun. Nah, mama ibunya jemput anak sekolah tuh. Nah, dari kampung depan saya, di kampung depan dari Mentangor, Yen itu Mentangor, air Mentangor lewat saya, air puput yang mana. Anak-anak biasalah, anak SMP, SMP ya, masih SMP SMA, ya, pakai motor sekolah pakai bapaknya, tabrakan, dah, anaknya patah tuh, tetangga saya di depan. Saya juga bingung, udah lama dia nggak belanja. Akhirnya tetangga saya bilang, itu kakinya patah tabrakan sama anak yang di Mentangor itu, dia bilang. Masih umur 3 tahun, 4 tahun, kakinya patah sekarang, di gift tuh. Hah? Kecil-kecil 3-4 tahun kaki udah patah. Itu kalau nggak bener-bener bisa jalannya agak begini dikit nanti. Kalau nggak bener-bener nih, ya. Nah, yang biasa belanja sama saya, ada orang Kupang, tabrakan juga. Anaknya sudah gede sih, ada 12 tahun apa 11 tahun itu. Nggak punya duit, BPJS nggak punya. Anaknya ganteng. Saya selalu bilang sama bapaknya, itu yang bungsu ikut saya mau nggak? Nanti udah ambil umur KTP, umur 17 tahun balik lagi sama orang tuanya. Saya mau ambil itu, saya bilang. Saya sekolahin, itu mah gampang masuk SD, mah gampang negeri kan gratis. Mau nggak ikut? Nanti udah 17 tahun kamu balik lagi sama bapak kamu. Dalam hati saya, mau saya doktrin. Dari wong Cino, anak Kupang. Nanti 17 tahun tak balikin lagi, nah boleh. Saya pengen lihat dia masih bisa sejalan apa enggak. Saya mau uji coba sebenarnya. Anak masih segini lah, ya, SD lah ya. Tuh nggak, saya sekolahin semua, kasih makan semua, pokoknya dekat, SD dekat, SMP dekat. Saya bilang Tuhan nih, SMP dekat ada, dijangka ada, nanti pokoknya gampang lah. Anak saya udah lulus semua, nanti bisa anterin sekolah. Pokoknya nanti udah ngambil KTP 17 tahun kamu boleh balik lagi sama ibu. Nggak mau, anaknya nggak mau. Dalam hati saya, mau saya doktrin dia, jadi wong Cino dia. Rambutnya keriting tapi pikirannya jadi wong Cino. Mau uji coba saya mau uji coba. Udah 17 tahun balikin, saya pengen lihat itu. Apa, teori saya bener atau enggak? Saya yakin teori saya bener. Ya kan dari SD Pak, tak doktrin terus ya. Enggak, 17 tahun balikin sama orang tuanya. Saya udah asal belanja, saya bilang, udah ikut om aja. Nanti kamu sudah ambil KTP, baliklah sama bapak ibu boleh, saya bilang. Wah, usah ambil KTP 17 tahun, boleh kembali. Nah sekarang kamu ikut mau nggak? Nggak mau dia. Nah kakaknya, kakaknya itu udah besar, 11 atau 12 tahun. Tabrakan juga. Naik motor sama bapaknya, nggak tahu di mana, tabrakan, kakinya patah, anaknya ganteng, Kupang. BPJS nggak punya, duit nggak punya, datang dari Kupang nggak tahu, minta tolong sama siapa. Kamu berapa hari yang lalu belanja, anaknya yang ganteng tuh jalannya ceklok. Kenapa kaki kamu patah? Kenapa? Tabrakan. Kok jalannya ceklok begitu? Bapak bilang, Pak ini saya bilang bawa ke dokter ini, dioperasi pasang pen ini. Nanti kalau tumbuhnya nggak begini gimana? Harus begini. Pasang pelat kiri kanan. Supaya lurus lagi begini. Kalau begini gimana? Nggak ada duit. Jadi ke dukun tulang. Diikat-ikat aja udah. Kayak perban. Ya ampun. Ini kalau nggak dibenerin cacat lo anaknya lo. Saya diam aja. Kemarin belanja saya lihat
ceklok. Oh, anaknya ganteng, jalannya udah ini, Pak. Pendek sebelah. Pendek sebelah artinya nyambungnya begini. Enggak begini, begini. Mendek dia. Kalau masih baru-baru masih keburu untuk dibongkar lagi. Saya sudah bilang kalau KTP-nya Bangka Tengah kemarin waktu pilkada, Pak Bupati sudah bilang kalau KTP-nya Bangka Tengah langsung datang ke rumah sakit puskesmas Simpang Katis untuk minta surat rujukan. Untuk Bangka Tengah, Pak Bupati waktu pilkada kampanye bilang ya untuk KTP Bangka Tengah yang nggak punya BPJS langsung bawa KTP saja ke puskesmas Simpang Katis. Dicek sana, minta surat rujukan, langsung lempar rumah sakit umum. Saya udah kasih tau dia, itu jalannya. Langsung bongkar lagi. Nggak tahu di jalan apa enggak, tapi kemarin dia belanja, kayaknya belum jalan karena anaknya jalannya kelek, pendek sebelah. Ini pasti ketemunya begini, nggak begini, begini dia. Emang nempel udah, ini udah mulai nempel tuh. Belum ada duit saya, Tuhan. Ada niat ATM, belum ada mamon. Kalau saya hari ini pegang 100 juta, langsung rumah sakit umum, bongkar biaya berapa? 30 juta, kasih, benerin. Gak peduli, walaupun gak ke gereja saya. Kalau hari ini pegang 100 juta, oke Om, besok kesini saya antar masuk umum, langsung temu dokter tulangnya, bongkar, berapa biayanya? Saya bayar. Kalau perlu untuk meringankan 30 juta, kita ke rumah sakit puskesmas dulu. Ambil surat rujukannya sana, nanti pasti ada biaya-biaya yang di luar itulah. Saya yang tutupin. Kalau hari ini ATM pegang 100 juta. Dalam hati saya, makhluk adalah amal ladang saya. Saya siapin 153 ekor. Satu orang memperebutkan 5 mahkota dari anak, Bapak, dan Roh Kudus. 153. Ada 5 mahkota. Kalau ada pendeta khotbah ada 6 mahkota, 7 mahkota. Itu ngawur. Ya. Kalau Anda dengar ada khotbah pendeta, kita membutuhkan ada 7 mahkota, ada 6 mahkota, 10 mahkota. Itu ngawur. Karena angkanya 153 ekor ikannya. Satu orang memperebutkan 5 mahkota dari Tritunggal Yang Esa. 3 Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tulisan angka itu nggak boleh, itu ada artinya. Cuma kan pengetahuan kita belum sampai dong. Ada 153, ada 3, ada 777. Itu semua ada artinya itu. Alkitab tuh nggak sembarangan tulis. Jadi kalau Anda bilang ada 7 mahkota, ada 10 mahkota, ngawur, orang angkanya 153 kok. Satu orang memperebutkan 5 mahkota dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal Yang Esa. 153. Berapa menit? Sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati dan kita sambung minggu depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah selesai ya Tuhan. Berikanlah kami kesehatan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Supaya kami dapat berkumpul lagi di tempat ini Tuhan. Untuk mendengarkan kebenaran dan rema terbaru dari Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.